tahun tuh enggak. Jadi selama 3 atau 4 bulan gue bed rest, nggak bisa Nggak bisa kemana-mana. Iya. Wow. Setelah bisa ini gue pakai tongkat, udah lepas tongkat gue ngesot. Nah pas gue ngesot itu gue ke Bali. Halo, balik lagi kita dengan Isbel Harto, saya sebagai host di edination.org di program Bell Entertainment. Hari ini kita akan bersama seorang yang mungkin teman-teman udah pada kenal. Beliau sering banget menjadi speaker di beberapa event-event baik di AI, blockchain maupun beberapa hal-hal lainnya di dunia marketing juga. Dan kali ini kita akan banyak membahas bagaimana tokenisasi. Tahun 2003 adalah zamannya tokenisasi. Nah, kita mau menggali lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan tokenisasi? Apa bedanya dengan startup ataupun apa bedanya dengan project-project Web3 lain yang sudah ada sekarang? Oke, jangan kemana-mana, kita 1 jam ke depan. Semoga kalian mendapatkan ilmunya. Dan inilah dia Bell Entertainment. Check it out. Oke bro, gimana kabarnya bro? Halo. Lama nggak bersua, tapi kayaknya baru beberapa minggu lalu kita nggak ketemu ya. Yes, bener. Karena kita lebih banyak kontaknya online. Online ya. Oke. Kesibukan baru-baru ini gimana? Lumayan sibuk. Kesibukan lumayan sibuk banget lah. Kalau lu tanya sibuk, hampir setiap hari itu jadwalnya full. Makanya kita aja baru punya jadwal sekarang kan. Iya. Gua mungkin 2 minggu lalu gua tanya ke lu, ada waktu nggak ya. Yes, betul. Makanya sekarang gue kosongin lah buat lu. Thank you banget ini bro. Yes. Jadi di Bell Entertainment bro, kita lebih banyak edukasi sih. Jadi kita lebih banyak memberikan informasi yang lebih insight gitu ya kepada orang-orang yang baru mengenal tentang kripto ataupun Web3 ataupun blockchain itu sendiri. Tapi ya terlepas dari itu kita juga pengen kenal lu sebagai personal sih, sebagai Rain Rinaldi. Gue pengen tahu nih sampai sejauh mana sih lu perjalanan karirnya sampai sekarang, hingga ya gue dengar-dengar lu sampai udah ya buat sign MOU lah 200 miliar atau seperti apa. Ini gue pengen tahu seperti apa nih. Oke, jadi paling gue pengen tahu sih bro, ini background lu di awal-awal mulai lu bangun karir sebagai entrepreneur itu gimana sih bro awalnya? Oke, jadi sebenarnya kalau orang suka nanya background ke gue tuh, gue pisahin dulu nih. Karena background pendidikan dan background gue sekarang tuh beda banget. Oh jauh banget ya? Jauh banget. Oke. Gimana? Ini menarik nih. Jadi kalau background pendidikan gue tuh gue ilmu informasi dan perpustakaan. Orang lebih taunya ilmu perpustakaan deh. Ilmu perpustakaan? Yeah. Serius? Wow, nice. Oke, terus. Yeah. Cuman karena gue itu memang punya jiwa entrepreneur dari kecil lah ya. Jadi waktu di tempat kuliah pun gue sama teman-teman kita bikin kita jadi pendiri Federasi Pengusaha Unpad dulu. Oh, lu dulu di Unpad ya? Ya di Unpad. Oh, di Unpad. Di Unpad. Jadi jurusan perpustakaan? Perpustakaan. Ada. Baru tahu gue. Serius? Ada dong. Oke. Jadi memang waktu itu tuh kita ngebangun let's say lah itu inkubator bisnis. Oh, inkubator bisnis ya, di Unpad untuk mahasiswa gitu. Untuk mahasiswa. Mostly dia ngerjain apa? Jadi banyak. Jadi kita itu mulai dari sama kayak tugas startup sekarang, dari ideation, bikin MPV, terus juga product market fit, sama persis. Bahkan banyak banget ide-ide yang muncul dulu. Itu yang ternyata sekarang tuh booming. Tapi kan itu digital waktu itu atau masih dulu itu konvensional. Masih konvensional, terus masuk di era 2011, 2012, masuklah ke era digital lewat Twitter. Kita masuknya disebutnya dulu technopreneur. Ya. Oke. Gitu. Jadi at least di sana terus karena kecintaan. Bahasa startup belum ada situ ya? Belum ada. Masih technopreneur. Dulu tuh semua technopreneur. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada untuk menjadi entrepreneur. Ya, contoh dulu ada satu startup dulu sebutnya kita ya entrepreneur aja ya. Kita itu mirip banget kayak Gojek. Cuman pesennya kalau Gojek kan lewat aplikasi. Dulu lewat Twitter. Lewat Twitter. Jadi gue pesan ojek itu lewat Twitter ya? Nanti dibalas, nanti jemput di sini gitu. Oke. Persis banget. Nah itu tahun 2010, 2011, 2012 saya lupa.
Gue taunya dulu Twitter kayak gue itu nyampah bro. Nah. Jadi apa yang ada otak gue udah nyampah aja gitu. Dulu kita bisnis lah kalau Iya, kita oke. bisnis. Jadi memang itu yang mengawali sampai akhirnya memang saya tuh jatuh cinta ke dunia finansial dan investment. Nah itu makanya gue heran banget sama lu bro. Lu dari perpustakaan masuk ke entrepreneur. Kemudian entrepreneur lu nih bukan ngasal gitu. Ya, Mostly teknologi. ya. Dan di teknologi lu masuk lagi ke dunia investasi Nah, finansial. Ini Itu ini tuh ada gila sih. korelasinya. Jadi gara-gara gue tuh orang perpustakaan, gue tuh suka baca buku. Oke. Oke. Gue itu yang paling gue sukai bukunya adalah tentang membangun website. Membangun website. Oke, bikin website, desain dan 110 atau 20 atau 30? masih 10. 10. Oke. Ya, terus bahkan dulu itu bisa dibilang gue itu awam dengan apa Microsoft Word dan lain-lain lah. Oke. Dulunya Dulu waktu ya. kuliah ya. Jadi hal malah pegang komputer tuh pertama kali bisa tuh malah pegang desain dulu sama website. Desain untuk website ya? Ya, jadi dulu tuh Oke. presentasi pun gue pakai website. Gue mending bikin website aja daripada disuruh bikin presentasi. PowerPoint. PowerPoint sampai sekarang gue gak bisa pakai PowerPoint. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh nggak bisa loh. Gue sekarang kalau apa ini kita pakai yang kayak website lah. Ada kan Prezi itu. Iya Prezi ya. kalau itu gue- Lo jago pakai Prezi? Dari dulu gue pakai itu. Gue susah pakai itu, tapi itu bagus banget. Ya, itu gue selalu pakai itu. Pakai dari- itu, mantap dong itu. Ya. Dulu gue ingatnya buat website itu pakai Flash, Ya, Flash Iya kan? sempat. buat ininya, Ya, buat animasi kan. betul. Jadi emang dari sana, jadi ya kita teknopreneur memang memanfaatkan teknologi. Nah, dari sana gue itu tertarik dengan dunia investment. Dunia investment dan finansial apalagi. Makanya Tapi tunggu lu. Iya. Lo tertarik masuk ke dunia investment sama finansial ini kan bukan istilahnya langsung kan ya? bukan. Artinya bukan langsung lompatan. Biasanya tuh lu pernah mengalami sesuatu, terus lu akhirnya paham tentang gimana caranya memanage, lalu lu masuk ke sana, iya nggak Yes, sih? betul. Dan lu nggak dapat inilah, istilahnya ada nggak istilahnya pelajaran dari kursus luar gitu? Nggak ada? Atau otodidak? Enggak ada. Otodidak. Jadi bisa dibilang ya tadi mungkin ada kejadiannya tuh simple. Satu. Jadi dulu waktu usaha gue lagi bagus-bagusnya, gue tinggalin, gue pindah ke Bali. Oke. Karena dulu gue pernah sempat lumpuh 1 tahun. Jadi gue tuh nggak bisa jalan. Oh, masalah apa bro? Jatuh dari air terjun. Oh my Oke. god. Jadi setelah gue nggak bisa jalan, terus gue ada satu kejadian lah yang membuat gue kayaknya gue harus ke Bali dengan kaki diseret. Karena gue setiap hari dulu tuh harus mengubur kaki gue di pinggir laut biar bisa jalan lagi. Tapi dulu diseret lah gue. Jadi pengalaman Ngesot lah, gue ngesot lah ya. Ngesot bener. Ngesot Ngesot ya. asli. Suster ngesot kayaknya belajar dari lu. Makanya 2010 gue di Bali, akhirnya gue di Berarti sana. lu setahun ngesot? Setahun tuh enggak. Jadi selama 3 atau 4 bulan gue bed rest, nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain. kemana-mana? Iya. Wow. Setelah bisa ini gue pakai tongkat, Iya. udah lepas tongkat gue ngesot. Nah pas gue ngesot itu gue ke Bali. Oh my Gitu. god. Bersama keluarga? Enggak, sendirian. Oh sendiri. Jadi gue ke sana, usaha gue yang lagi naik gue Iya. kasihin ke temen. Oke. Literally gue kasih. Itu namanya apa waktu itu? Dulu Lord Trainer. Lord Trainer. Lord Trainer. Lord. Oh. Lord Trainer. Itu brand fashion gue. Cuman kita fokusnya jualnya keluar. Oke. Karena sepatu premium dulu. Oke. Ya jadi dari situ, and then ada satu kejadian, temen gue tuh minta gue untuk pulang ke Bandung lah. Oh Bandung ya. Oke. Katanya suruh pelajari ini dulu forex. Oh Forex. Lu pasti bisa, lu pasti katanya bakal jago. paham, gitu. mengerti ya. Oke. Ya, dan itu kejadiannya akhirnya gue pulang, Ah, gue cuman bermodal 2.000 rupiah Oke. karena ongkos dibayarin. Gue datang dikasih belajar, gue dikasih satu tempat buat mempelajari. Mempelajari. Sampai akhirnya dan itu jadi awal karir gue bisa di dunia investment. Sebelum lulus pun gue sudah masuk perusahaan investment terbesar di Indonesia dengan level assistant manager. Oke. Makanya dari situ gue sudah lulus kuliah pun gue langsung ditunggu di bank asing untuk pegang spesifik untuk bidang itu. Investment company.
Ya, jadi wealth Apa bank. sih bedanya investment company sama financial company gitu loh? Uh, Contoh nih ya, peer to peer. Apakah itu investment company? itu financial dong. Itu financial kan? Iya. Nah, terus investment company contohnya Investment kan ada yang manajemen. IPO investasi. gitu atau gimana? Beda lagi kalau itu. Kalau ini memang purenya untuk investasi aja. Oh, contohnya misalkan nih gua trading di forex. Ya. Itu investasi? Masuknya investasi. Oh, masuk investasi. Iya. Oh, right. Ya, itu salah satunya. Nah, dan saat itu bank asing mulai masuk kan di Indonesia. Udah mulai ramai. Udah mulai banget. booming ya? Ya, booming dan oke. mereka spesifik karena mereka wealth banking, fokusnya ke investment. Bukan ke tabungan dan biasa gitu lah. Oke. Nah, akhirnya gue bisa ke sana yang memulai akhirnya gue itu punya kecintaan di dunia tadi, udah investment, teknologi, finansial. Kumpul deh semuanya. Oke. Gila ya, gabung semua ya. Ya. Dan lu suka baca sampai sekarang? Masih lah. Masih ya? Masih. Oke. Makanya dari situ barulah gue bikin asosiasi bankers sama teman baik gue. Itu sekarang jadi asosiasi bankers terbesar di Indonesia. Dulunya asosiasi pas lagi pandemi kita nggak lanjutin jadi asosiasi. Kita jadiin community bankers. Kita itu Bankers community. ya Indonesian Bankers Club, IBC. Pernah dengar gua. Ya itu yang mungkin saat ini terbesar lah. Kita paling aktif dengan 44.000 orang finansial aktif di LinkedIn pun kita lumayan besar. Lalu di situ tuh levelnya pun kita bener-bener sampai level BOD, BOC itu ada semua. Itu tentang apa? Ngajarin tentang apa? Itu tentang perbankan semuanya. Kebutuhan tentang perbankan mulai dari perusahaan asing yang butuh masuk ke Indonesia. Oke. Kita bisa provide para ahli banking di sini gitu. Terus kita juga bikin beberapa event untuk bank. Nah, dan itu yang mengawali gue tadi teknologi, finansial dan juga investment. Investment. Nah. Gue buatlah ID Open Tech Group. Iya. Itu grup bisnis. Oh, jadi ID Open Tech inilah grup bisnis. Oke, pertama ya, ID Open Tech Group itu adalah grup bisnis. Oke. Di bawahnya banyak bisnis. Banyak. Oke. Di bawahnya banyak bisnis yang akhirnya menjadi venture builder. Fokus kita dulu cuma dua. Fokus kita itu dulu yang penting kita adalah bisnis dengan menggunakan teknologi. Ada di financial, fintech. Berarti digitalisasi lah ya. Ya, ada fintech dan juga lifestyle. Kita fokusnya kedua itu dulu. Awal-awal kita running, makanya dulu orang kenal gue nya sebagai CEO di Open Trip. Open Trip. Ya, gue pernah dengar itu Open Trip. Ya, CEO di Open Trip itu yang dulu kita mungkin yang pertama kita bisa booking private jet pakai aplikasi. Dan satu-satunya yang bisa dulu beli tiket pesawat pakai Nego. Oh, beli tiket pesawat pakai Nego. Nego. Nah, itu kita tuh dari si ID Open Tech gitu. Nah, dari situ itu kan satu yang muncul ya. Lalu kita pun dengan tadi jaringan jaringan finansial tadi, jaringan investment, kebetulan ketemu dengan orang-orang besar di Indonesia saat itu. Akhirnya kita buatlah ada fintech. Jadi itu yang mengawal. Berarti lu besarnya di Bankers Club itu ya? Bankers Club. Oke. Jadi bisa Gua gabung bisa nggak ya? Bisa. Kalau lu orang fintech atau lu orang finansial. Gua kan punya aplikasi fintech. Nah, bisa dong. Bisa ya? Ya, karena kita emang terbuka. Nah, itu dari situ baru deh 2017 ketemu dengan yang namanya 2014 karena gue mengelola grup investment. 2014 mereka pengen gue bahas Bitcoin. Nah, itu dia, Bro. Gue pernah gabung juga nih. Beberapa grup ya finansial. Ya. Mereka memang masih mostly ya tanda kutip old school. Ya. Ya perbankan sekarang gitu ya. Sementara kita yang udah model baru, desentralisasi, transparansi gitu ya. Mereka merasa bahwa ini hoax atau ini scam atau ya nggak mungkin lah gitu loh. Nah, itu gimana? Lu di sana diserang nggak lu? Enggak sih. Enggak jadi ya? Kalau mereka open mind? Open mind. Jadi kalau misalnya bahkan di tahun 2023 lah khususnya ya. Gue itu di beberapa event internasional selalu ada di banking panel bersama para direktur bank. Bank itu ya? Ya, jadi gue tuh bisa
terbuka ngobrol kan bahwa ini nih apa ada salah satu bank tempat gue bekerja di Singapura, dia udah mengadopsi kripto, jadi dia bank jualan kripto di situ. Oh gitu. Di Indonesia belum bisa karena regulasinya belum ngasih. Nggak jelas sih. Ya kan? Karena di Indonesia belum ngasih. Iya, Tapi kalau gue cerita dengan para rekan-rekan gue lah, stakeholder di sana ini, ya. Mereka sebenarnya secara teknologi it's okay. It's okay, good. Oke. Blockchain-nya, Ya, kriptonya enggak kan? Ya, sebenarnya bank sendiri menggunakan kriptografi tapi bukan Crypto Bitcoin as gitu. now kan. Ya. Memang pasti semua pakai kriptografi lah, SHA, pakai semua sistem itu Jadi lah. mereka tuh sebenarnya untuk let's say untuk teknologi setuju dan efisiensi. Sebenarnya kan kalau kemarin tuh gini dikasih sudut pandangnya. Kita kalau terus-terusan sudut pandangnya adalah menjadi antitesis dari si bank. Ini bank tuh begini nih. Kita ngomongin jagonya kripto bla 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 udah oke, terus tiba-tiba nanti oh ya udah kita ikutan kalian deh adopsi kripto ngebalik aja langsung jadi punya adopsi kripto. Terus nanti gimana? Nggak bisa juga sih. Semua orang nanti pada bilang gini, at the end mungkin seperti fintech di masa depan itu mungkin perbankan lah yang punya license untuk jualan kripto. Gimana coba? Siapa ini? Coba sekarang kalau misalnya dia nih. Ya kalau mereka mau ikut ya. Kalau mereka nggak mau ikut mereka akan tergilas sih menurut saya. Karena terus terang aja kayak sekarang nih kayak saya nih. Pembayaran beberapa proyek saya dari luar misalkan. Itu pakai USDT semua, Bro. Ya, pasti. Pakai kripto saya dibayarnya misalkan. Tapi in the end kan saya muter lagi kan ke bank kan. Saya kirim lagi ke bank. Saya kira ini adalah sinergi sih, bukan sebuah antitesis. Betul. Nah, jadi agak salah misalkan beberapa orang itu menganggap bahwa kripto is istilahnya musuh utama bank gitu loh. We are in collaboration. Nah, makanya kalau gue tuh kalau biasa ngobrol, ini tuh sebenarnya tuh kegiatan let's say yang kegiatan kripto di luar aset kripto itu yang tadi lu sebutin buat bisnis nerima bla bla bla. Sebenarnya ini tuh menutup celah yang ada di bank. Jadi sebenarnya tadi kata lu sinergi. Bagus ya udah bank belum bisa ngelakuin itu walaupun mampu gitu. Sebenarnya mampu, tapi dilambatkan untuk ya dapat cuman lebih dikit. Kalau itu kayak loh, soalnya iya ada pilihan loh bro. Ketika lo transfer duit misalkan ke luar negeri, ada pilihan mau cepat atau mau lambat. Betul. Ada pilihan mau potongannya komisi tinggi atau komisi rendah. Berarti sebenarnya mereka bisa melakukannya. Betul. Mereka bisa melakukannya dalam detik pun mereka bisa. Tapi lu berani bayar berapa? Itu bro. Which is di kripto enggak. Kita udah sepakat harganya gas fee sekian. Dan waktu pengirimannya sekian, minimal ya 1 menit atau 2 menit tergantung blockchain yang lu pakai. Itu kan udah menjadi sebuah konsensus publik yang kita akui bersama. Betul. Itu yang membedakan sama bank, which is mereka punya aturan masing-masing. Apalagi kalau dalam istilahnya transfer antar negara, itu kan sudah diatur oleh BIS kan ya, Bank of Interstatement kan. Ya mereka harus nurut gitu loh. Dan di bank itu sendiri ada hierarkinya kan. Ya pasti dong. Nah sementara kita yang namanya open finance di kripto itu kan terdesentralisasi, aturannya sudah jelas, konsensusnya semua bersama-sama, tidak ada hierarki gitu loh. Betul. Ya makanya dari itu. Itu susah untuk diadopsi untuk mereka menurut saya ya. Ya ini kalau gue bicara hal yang lain tadi itu maksudnya gini, karena gue ada beberapa grup yang emang datang ke gue untuk membeli bank. Tapi tujuannya dia untuk di masa depan. Jadi kayak mereka bilang mungkin di masa depan itu bank itu akan menjadi mengadopsi kripto. Nah, dalam artian gini. Kalau misalnya bank itu sekarang kan banyak let's say lah di kita pun ada beberapa startup blockchain yang bisa transaksi pakai apa? Iya, payment pakai kripto ya. Pakai payment pakai kripto, tapi sebenarnya kan di belakang yang bekerja bank. Bank ya. Ya kan? Iya, belakangnya kan semua ya karena memang double jadi dia tuh kayak double teknologinya. Double teknologi sebenarnya. Trade balance gitu loh, trade balance. Jadi di sini potong, sini potong. Gitu. Betul. Ini yang nalangin ke sana. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya bank yang ngelakuin ya udah kita gini, lu misal dari bank A, udah lu bisa transaksi pakai kripto di sini. Tapi sebenarnya kan dia memotong deposit rupiahnya dia. Rupiah dia. Jadi sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada
nggak ada masalah di sana. Kolaborasi di sana Nggak kan. ada gitu. Makanya tadi kan kalau sekarang Makanya kan kita bingung kenapa payment kripto itu dilarang atau kemarin ada berita yang di Bali dilarang. ya Sementara karena memang- kita jadi di NDN kita pakai rupiah, NDN gitu loh. No problem. Dan sekarang semua exchange di Indonesia kan sudah dipajakin, sudah ada AML-nya malah kan. Nah jadi nggak ada mungkin, isu, let's no say isu. bilang aja, mungkin bertahap karena gue udah ngelihat saat ini tuh udah dibahas ketat soal ini. Karena kalau mindset regulasi itu kan adalah gimana caranya tuh mewadahi jika terjadi ABCD, if-nya tuh banyak gitu if-nya. Nah, jadi jangan sampai ketika bilang boleh dulu sekarang nih, taunya if-nya tuh belum terbentuk. Oh, if-nya ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kalau gue bilang mungkin nanti sedikit demi sedikit akan ke sana. Tapi gue nggak bisa bilang pasti. Ya, Hanya seperti saja biasa semua lah orang Indonesia bro. sudah Biasanya ada belajar contoh. dari pengalaman dia. Iya. Tutup, ini tambal, tutup, tambal, tutup, tambal gitu. Jadi nggak bisa langsung, oke ini jebret, langsung jebret, nggak bisa. Yes. Indonesia nggak bisa. Gitu. Oke, menarik sih bro. Berarti gue pengen juga sih ngomong sama orang bankers lu kalau ada. Ya, Gue pengen istilahnya mau mainin, gue minta pandangan sih menurut sama dia. Bagaimana pandangan centralized terhadap decentralized dan sebaliknya pandangan decentralized terhadap centralized. Ya. Ada nggak lu orang yang bisa gue ajak nanti? Kita cari dulu ya, karena memang beberapa kalau jadi pakemnya perbankan dia harus kacamata kuda untuk perbankan saat ini ya, di sini iya, tuh. iya. Dia tidak bisa ngelihat kiri kanan ya. Jadi ketika dia keluarin statement, misalnya dia ternyata sebenarnya dia kripto juga, tapi kalau dia ngeluarin statement itu bahaya. sebenarnya. Bahaya lah pasti. Ya istilahnya kan kalau sekarang Indonesia sendiri kan kalau aturannya untuk membuat bank kan minimal setoran modal sekitar 1 triliun sih bro, yang gue tahu. Ya, sekarang tuh kalau bank baru dia 10 triliun. Oh sekarang bank baru 10 triliun. Ya, kalau nggak salah ya, karena kemarin kita sempat mau bikin bank baru. Akhirnya pilihannya akuisisi bank yang udah ada aja. Oke. Nggak mendingan bangun fintech itu atau gimana? Beda tujuan soalnya. Iya sih. Beda tujuan. Beda tujuan ya. Tapi kan kalau yang namanya ya tau lah kita Bitcoin mungkin bisa kita setarakan dengan centralized kan, bank sentral gitu. Kemudian kan layer 2-nya kan ada elected network yang untuk payment lah. Ya. Processing yang fast moving kan. Kan itu bisa dibangun gitu, bro. Nah, kalau dalam dunia yang sekarang kan ya bank gitu ya. Sebagai mungkin investment, manajemen atau lain-lainnya. Kemudian yang layer 2-nya kan ya fintech itu sendiri yang untuk payment. Makanya kan dibatasin juga sampai sekarang 20 juta gitu. Saya kira ya nggak tahu nih. Kalau gue sih lebih milih layer 2 sih dibanding layer 1 karena layer 1 ini kan bisa dibilang udah ada pemainnya gitu. Ya, betul. Tapi ini lu spesifik untuk pembayaran nih. Iya, pembayaran. Pembayaran ya sebenarnya kalau sekarang kan financial inclusion kan udah banyak banget. Bukan hanya pembayaran, bro. Betul. Bisa transfer, kemudian bisa deposit, bisa withdraw, kemudian bisa swap malah sekarang. Jadi ya inklusi itu kan banyak banget sih. Betul. Yes. Jadi ya sebenarnya kalau misal itu gue setuju sama kata-kata lu barusan bahwa di Indonesia itu harus kejadian dulu. Iya. Baru nanti dipikirin. Iya, betul. Baru nanti ternyata yang ini nabrak, yang ini enggak, ya udah ambil. Iya. Gitu. Tapi ya kalau kita ngelihat dari Indonesia sendiri sih menurut saya sih kita bersyukur lah ya. Cepat juga ya. Dibandingkan Malaysia sama Singapura tuh masih lambat, bro. Iya. Jadi pemerintahnya tuh masih lambat mengadopsi kripto ini as financial services. Gue nggak tahu sekarang kita masih begitu atau enggak, tapi 2 tahun ke belakang Indonesia itu sebenarnya terdepan dalam meregulasi kripto. Oh iya, Indonesia sampai sekarang masih terdepan. Masih kan? Sampai sekarang masih terdepan. Kita udah nggak ada lagi yang namanya abu-abu. Udah jelas. Black and white itu udah jelas. Lu blacknya di mana, lu white-nya di mana udah jelas. Yes. Saya kira itu udah terlalu bagus sih. Apalagi nih ke depannya katanya kan si kripto ini mau dipindahin lagi nih ke OJK sama BI. Wah, ini masih lebih bagus lagi. Karena menganggap bahwa ini bukan hanya sekedar komoditas. Ini bisa sebagai instruksi keuangan nih. Jangan-jangan lama-lama mereka mengakuin ini sebagai currency lagi. Sebagai currency mungkin enggak sih, tapi sebagai emiten mungkin.
sebagai emiten ya. Ya, jadi misalnya dia punya tempat mirip kayak saham-saham, akhirnya bisa diperjualbelikan juga oleh aset manajemen atau sama Loh, bank. itu kan kasus yang kemarin di Amerika itu, yang SEC itu mendefaultkan si Binance.us itu. Ya, Gara-gara dianggap bahwa beberapa koin-koin itu bukan komoditas, tapi sekuritas katanya kan. Nah, ini kan nah kalau di sana kan dipermasalahkan. dipermasalahkan. Kalau di sini lagi dipikirin. Dipikirin, iya kan? Gimana nih bagus? Apa komoditas tetap atau mau jadi Sekuritas, iya kan? Nah, itu. Cuman nggak tahu ini apakah itu global atau regional, kita ya? gimana pendapat lu? Karena beda. Kemarin pun gue ketemu beberapa lah teman. Karena kita bahas sebenarnya kalau sudah ada produknya, turunan produknya pasti banyak. Turunan servisnya lah. Tadi mulai dari aset manajemen untuk kripto misalnya. Terus juga tadi yang lu bilang servis untuk P2P-nya, servis itu kan jadi banyak tuh turunannya kalau misalnya tidak diwadahi sama satu lembaga, benar kan? Kalau misalnya tadi, ternyata ya udah dari perbankan ternyata ya udah kita buat si kripto ini masuk ke dalam bisa jadi sekuritas atau dianggap sebuah emiten si koinnya misalnya, gitu. Nanti ceritanya beda lagi tuh pasti. Ke depan tuh bakalan muncul beberapa bisnis baru. Turunan lagi ya. Turunan-turunannya lagi. Oke bro, jadi gini. Kita akan lompat lagi ke materi kita yang lainnya. Okay. Jadi kan di 2003 ini gue baca-baca bahwa banyak industri-industri itu company lah ya, company yang sudah main di public, initial public offering, IPO gitu ya. Mereka memikirkan untuk melakukan semacam tokenisasi juga nih ke market-market yang ada di kripto nih. Betul. Jadi artinya bahwa mereka akan melirik bahwa tokenisasi ini adalah cara baru juga dalam mereka untuk crowdfunding nih. Salah satunya. Iya kan. Dari sisi lu gimana nih melihatnya fenomena ini? Oke, karena memang gue itu di 2023 memang tadi ya memfokuskan untuk tokenisasi. Dan itu tuh baik untuk perusahaan di Indonesia atau perusahaan luar yang mau masuk berinvestasi ke Indonesia. Karena di Indonesia jelas tadi regulasi tentang tokennya. Makanya tunggu. Ya. Untuk regulasi tentang token, saya kira belum jelas ya bro. Itu masih dirundingkan. Saya kemarin ngobrol sama Manda juga, Sparkrindo, bahwa meregulasi tentang token itu masih belum. Belum. Tapi mungkin melalui AHP atau bagaimana itu kan masih secara listing aja kan. Ya, secara ini sebenarnya kepentingan orang lain itu satu adalah tentang legalitas token. Indonesia itu token bisa dibilang legal. Yang masuk apa? Iya, itu legal. List legal. Iya, itu legal. Orang tadi yang maksud gue tuh dari luar tuh pengennya punya badge legal sebagai token legal di satu negara. Gitu. Jadi kalau tentang penggunaannya sendiri sebenarnya kan belum, karena kita kan bukan untuk alat pembayaran atau alat bukan itu investasi. Makanya investasi. Mereka itu kebutuhannya pertama adalah legal lah si tokennya di suatu negara. Kan itu penting loh. Di tempat lain susah banget bro. Di mana coba? Iya makanya. Ya istilahnya gini loh. Contoh misalkan perusahaan dari Indonesia nih, mungkin masih sedikit yang IPO di Amerika bro. Di misalkan New York Exchange misalkan. Itu masih dikit. Masih dikit. Dan itu biayanya gede juga. Iya makanya biayanya gede banget gitu loh untuk ke sana. Tapi kalau kita melirik tokenisasi, ini jauh lebih murah banget, ya nggak sih? Nah saya kira ini akan menjadi booming sih tahun 2023. Karena ini udah pernah diwacanakan juga oleh, saya lupa namanya, dari Amerika. Itu mewacanakan seperti itu bahwa tahun depan itu bahwa banyak perusahaan itu akan mentokenisasinya sahamnya dan menjualnya ke beberapa market yang ada di dunia. Yes, betul. Jangan-jangan nanti ditinggal tuh. Enggak lah. Soalnya kita aja udah sering lihat, let's say dari bahkan pendapat BlackRock sendiri ngelihat tuh bahwa tokenisasi itu bakal jadi trending.
trennya lah, tren kripto itu tuh adalah tokenisasi. Oke. Kita bisa lihat gini, perbedaannya lah, tokenisasi itu sebenarnya kita fokusnya lebih ke level enterprise atau company yang udah established lah. Udah established. Sudah profit oriented juga. Ya, yang sudah stabil dan kebutuhan mereka itu sebenarnya adalah berkembang, bukan hidup. Karena sudah hidup, tinggal berkembang. Nah, berkembang ya. Scale up. Scale up bisnisnya. Sedangkan kalau kita bisa bilang eranya mungkin era 2017, era 2020 itu adalah eranya startup blockchain. Project-project baru muncul dengan ide-ide inovasi dan lain-lain. Muncul semuanya dulu yang mengedepankan protokol. Terus pas kemarin lagi rame metaverse, semua orang pada bikin konsep ya metaverse dan apa tuh yang protokol network yang bisa pindah antar metaverse. Bridging. Jadi arahnya tuh pada ke sana. Nah, tapi setelah lewat tahun kemarin atau di tahun 2022 tuh mereka udah berpikir bahwa sebenarnya setelah banyak naik turunnya tuh kayaknya kalaupun mau invest atau mau beli token adalah ke perusahaan yang memang sudah nggak mikirin itu. Ke perusahaan yang memang sudah running, bisnisnya udah sehat, bisnisnya udah oke. Tapi ini masuknya ke mana bro? Investment atau apa gitu? Nah, karena kan gini, kalau kita ngelihat misalkan nih di pasar modal gitu ya, kita invest beli sahamnya. Kan ada dua kemungkinan, kita mungkin trading ya beli bawah kemudian kita jual atas, kita profit. And the second one kita dividen. Jadi ketika ada laporan tahunan kemudian perusahaan untung, lalu mereka RUPS dan menyatakan oke 30% keuntungan kita lempar ke saham dan kita dapat dividen. Nah, kalau di tokenisasi gimana bro? Nah, gue kasih tahu. Ini salah satu contoh aja, contoh kecil ya, contoh kecil yang sudah ada di pasaran. Mereka itu bisa memfraksionalisasi bisnis mereka. Fraksionalisasi bisnis. Jadi contoh. Fraksional uangnya atau fraksional bisnisnya? Bisnisnya? Bisnis. Kalau bank kan fraksionali uangnya kan? Kalau ini bisnisnya. Ini bisnisnya. Nah, gue kasih tahu bedanya gini. Lu punya perusahaan. Lu ada saham. Kalau lu ketemu sama investor normal, pasti lu jual saham punya lu. Betul. Ya. Tapi kalau lu udah perusahaannya udah jadi, lu mau bikin cabang baru nih. Let's say, ini simpel banget, Indonesia tuh udah begini. Kata kalian dari Korea. Dari Korea kemudian dia mau bangun di Indonesia. Lalu mau buka cabang let's say, representatif di Indonesia. Cabang apa ya biar gampang? Restoran deh. Iya, restoran lah. Restoran. Dia tuh udah punya data restoran dia tuh lakunya berapa banyak, pasarnya apa dan lain-lain. Nah, lalu dia membuka cabang baru ini, lalu tinggal dibilang gini, kalau zaman dulu kita chat temen, ayo dong join di sini chip in sekian juta misalnya sekian ini. Tapi kalau misalnya dengan cara tokenisasi dia tinggal buka. Buka keran ini ya. Buka keran. Kita mau buka restoran di Indonesia. Kita mau butuh dana misalkan 3 miliar. Kita akan berbagi kepemilikan 70% profit dari bisnis ini akan di-share kepada pemilik token atau NFT ini. Semua orang, wah gue asik nih lumayan nih, kayaknya lebih besar daripada gue simpan di deposito. Ya udah gue ikut. Nah, berarti sebenarnya kalau ini bro, model begini itu sebenarnya udah diatur. Nama OJK itu namanya SCV bro. Security crowdfunding namanya. Kalau dulu equity equity crowdfunding, kemudian sekarang bergerak ke security crowdfunding. Kayak ini agak-agak mirip dikit kayaknya. Nah, bedanya di mana itu? Nah, perbedaannya gini. Perbedaannya kalau security, let's say di Europe tuh lagi rame STO, security token offering. Masih ada ya? Real asset. Gue pikir itu udah mati loh. Enggak. Ini malah booming sih. Lagi rame. Dulu kan sempat mati kan? Kan dari ICO baru SCO gitu ya, exchange coin offering, baru terakhir STO. Nah, gua pikir udah mati, masih booming. Nah, kalau kayak gitu, bro, itu jatuhnya jadi pengganti saham. Kalau di sini beda. Karena gini, kita masih ini dengan kita berpatok sama token adalah aset dan transaksinya adalah jual beli. Token adalah aset. Transaksinya adalah jual beli. Jadi kalau mau dimasukin dalam apakah ini investasi misalnya gitu ya. Enggak, ini dia orang yang itu jatuhnya support. Cara support bisnis ini dengan beli tokennya. Nangkap ya? Lu bikin cabang baru.
Lu nggak ngejual saham lu bisnis dari cabang baru, cabang 1, cabang 2 udah beda. Bisnisnya. Bisnis. Jadi perusahaan sama bisnis harus bedain. Oke, perusahaan sama bisnis. Oke, ini kan tadi kita bicara restoran nih. Ya, restoran ya. Bisnisnya restoran dong. Iya, perusahaannya A. Perusahaannya bisnisnya A. restoran. Bisnisnya restoran. Bisa banyak. Ya, A, B, C, D. Cuman punya satu di A. Ya, gue punya satu di A. Oke. Nah, lu mau support restoran ini, udah gue mau support karena kalau support ada apa? Let's say kayak staking tuh ada imbal. Oke. Ada rewards. Ada rewards-nya. Ya, reward. Let's say kita bilangnya rewards karena itu bahasa token ya. Oke. Nah, ya udah, gue mau stake deh. Oh, staking. Ya, gue mau staking, simpen. Udah staking di sana, maka terjadi bisnis jalan dong. Bisnis jalan. Nah, baru revenue. Dapat revenue. Oke. Gitu kan. Nah, kan itu tuh dengan dia pembagian kan karena si perusahaan ini sudah punya data sebelumnya. Rata-ratanya dia itu berapa? Revenue-nya dia berapa? Ya, jadi dia udah bisa memperkirakan, berarti, dia bisa nge-share berapa. Misalkan APY-nya berapa gitu ya? Annual profit yield ya? Ya. Itu berapa dari data sebelumnya? Ya. Oke. Gitu. Jadi Jadi di situ tuh semua ini orang bisa. Cara baru ya? Oh, iya dong. Ini happy banget loh. Tapi legal ini? Loh, legal dong. Karena dia support jatuhnya. Tadi gue bilang, kita masih bentuknya itu adalah karena kan di sini ada crowdfunding kan, ada pengumpulan dana kan, yang dirubah dalam bentuk token kan, atau gimana? Nah, itu tuh yang dari kemarin kita masih bahas terus, bro. Ini tuh apakah crowdfunding atau bukan? Satu nih gue kasih tahu. Maybe dari satu kementerian bilang ini adalah crowdfunding. Tapi dari sisi lain enggak, orang yang di sana itu transaksi jual beli. Oh, di sana kita jual beli karena token katanya. Iya. Gitu. Rupiah saya beli sama aset digital, itu kan beli. Nah, itu kan di exchange. Itu exchange, beli kan? Itu beli. Itu kan itu beda ini. Jadi itu ada inilah. Tapi kan gini, crowdfunding itu kan sebenarnya munculnya gini sih, bro. Mostly kan misalkan nih orang mau buat perumahan gitu ya. Butuh dana 1 miliar. 10 miliar. Nah, saya punya 1 miliar. Tapi nanti bisnisnya kalau rumah ini udah jadi, kita jual 3 miliar. 13 miliar. Kita profit 3 miliar. Nah, ayo dong bareng-bareng dong yuk ngumpulin dana. Ya kan jadi 10 miliar nih kan yang terkumpul. Kemudian kita jual 13 miliar. Kan itu awalnya crowdfunding. Nah, kalau ini kan enggak, udah perusahaan established, sudah jalan. Bisnisnya sudah oke, sudah terkenal, tinggal jalanin aja. Nah, cuman bedanya kita open terhadap siapa yang mau support terhadap bisnis ini. Beda kalau lu misalkan lah perusahaan Indofood contohnya. Lu beli share saham. Itu kan perusahaan, bukan bisnisnya. Bisnisnya kan banyak kan, sana. Tapi yang kita mau tawarkan adalah spesifik bisnis. Gue mau buat ini nih. Dari perusahaan gini, ya enggak? Atau yang kayak tadi kata lu, ini udah jadi si bisnis. Udah jadi jalan, iya. Yang sama dia buka, ya udah nih karena ini udah punya profit datanya 70% gue mau share buat yang support kita. Yang support. Nah, nanti dia bisa bikin yang baru sampai dia stabil lagi, bikin lagi kayak gitu. Itu secara konsep ekonomi, lu bayangin gitu. Satu, duit itu yang pegang berarti orang yang udah biasa pegang duit. Orang yang udah biasa pegang duit, dia tahu cara mengelola keuangan. Orang yang belum biasa tiba-tiba dapat duit gede, pikirannya adalah gimana cara ngabisinnya. Nah, kalau misalnya mereka contoh dikasih 1 miliar bisa jadi 10 miliar kalau sudah proven si perusahaannya. Nah, dengan dia tadi pegang duit baru, let's say gitu ya, atau dia punya dana baru dari supporter dan lain-lain, dia itu bisa membuka dia buka lapangan pekerjaan baru. Dia menyerap banyak pekerjaan, dia bikin perputaran ekonomi baru, kalau itu semua di-repeat, ekonomi kita tuh beneran jadi kuat. Karena apa? Perbedaannya kalau kita masuk di startup, kalau dia nggak canggih-canggih amat, maka duitnya bakal habis di trial dan error dan promosi gitu. Ya, startup sebenarnya bisa hidup kalau ada dana kan. Sekarang kalau dananya itu kita nunggu dari angel investor ataupun dari VC, ya prosesnya lama dan panjang. Dan walaupun prosesnya panjang, dimiliki oleh 1-2 orang. Betul. Nah, kalau ini kan konsep baru which is ya kita bareng-bareng nih, ya enggak sih? Gotong royong sebenarnya. Iya, betul.
Gotong royong bro. Iya, makanya itu di salah satu. Cuman yang membedakan bahwa semua itu tokenisasi, ya, transparansi lah ya. Karena bicara tokenisasi ada transparansi, pasti. ada ya keterbukaan gitu ya. Beda sama yang itu tadi, yang mungkin bisnis bodong-bodong gitu banyak. Iya, Kita nggak tahu uangnya lari kemana, dipakai mau kemana gitu. Gini lah, era Iya 2017 sampai 2000, gue bilang sampai 2020 lah, karena udah mulai berkurang drastis. Itu banyak banget bro, project baru yang bilang gue bakal bikin A, B, C, D, bla 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 bla, ngeraup duit ini tiba-tiba hilang, Tiba-tiba nggak hilang. dibikin bisnisnya, nggak dibikin ini. Itu adalah resiko yang kita tuh kayak udah Cukup dah gitu, capek lah gitu ya. Mendingan gue lihat, oh ini udah ada. Udah jelas, bisnisnya jalan Ya, apa, tinggal dia kita ngembangkan, ikut nggak? Sebenarnya itu sih bro. Kalau makanya kayak di Indonesia itu yang saya tahu itu kayak SCF itu, mostly itu memang yang sudah established. Ya. Jadi waralaba yang sudah proven. Ya. Jadi kalau waralaba yang baru-baru datang apa itu, mending ditolak aja, karena kita udah lihat banyak kasus ya, termasuk kayak Minanti itu kan. Iya betul. 500 juta, tapi ya omong kosong gitu ya. Itu kan bisa dibilang membuat sebuah ide ini jadi fail gitu loh. Gara-gara ya di awal tadi tidak ada yang namanya due diligence. Betul. Jadi ya kita bisa kita harusnya udah belajar dengan kejadian beberapa tahun ke belakang yang akhirnya membuat semua orang tuh sekarang bisa dibilang gini, zaman dulu mungkin startup blockchain tuh nggak terlalu susah dapat investment. Dulu. Sekarang juga masih susah. Dulu nggak terlalu susah. Oh dulu nggak terlalu susah ya. Sekarang susah. Oh sekarang susah. Kenapa? Ya karena tadi secara statistik tuh mungkin rasio startup yang mengerjakan proyeknya dengan benar tuh hanya dikit. Karena gini, lu tahu sendiri bahwa perbedaan investment atau supporter lah, gue bilangnya support, bukan invest ya, karena dia tidak masuk invest. Support kita kepada suatu startup blockchain, berarti dia itu sebenarnya nggak kecolek saham dia kan? Nggak kecolek. Saham dia nggak colek. PT-nya dia tuh nggak ada namanya, itu nggak ada. Iya kan, nggak kecolek. Yang ada tokenisasinya. Ya, secara apa bahasa gitu, secara psikologis dia tuh sebenarnya tidak punya tekanan beda sama startup. Iya, beda sama startup. Startup itu kan digoyang terus. Ini lu gila. Ya kalau nggak berhasil ya di take out bro. Intervensi sama sama investor kan tinggi banget. Tinggi kan? banget. Ya makanya kita lihat kan beberapa startup ya CEO-nya, foundernya tendang semua. Iya betul. Nah itu di end of startup sekarang. Nah makanya lalu sementara di yang konsep sekarang kan itu terpisah antara saham yang ada di akte dengan tokenisasi yang itu terpisah. Betul. Itu dua bagian yang berbeda. Bahkan kita bisa lihat visi itu menjamur banget untuk Web3 ya. Menjamur. Mereka tahu karena perbedaan exitnya udah kelihatan nih. Udah kelihatan. Exit di Web3 itu 2-3 tahun kalau projectnya berhasil booming, dia di market keluar pun nggak kerasa marketnya. Iya. Iya kan? Nggak kerasa ya. Keluar pun dia ya udah baik. Tapi kalau lu startup, ya kerasa bro. Gue investor, gue langsung goyang. Buru dong IPO dong, gue mau exit. Kerasa udah selesai itu. Gitu. Jadi ya itu bener-bener karena gue kan ibaratnya gue di dua dunia inilah, di dunia startup iya, di dunia startup blockchain juga iya, jadi gue bisa bener-bener lihat perbedaan. Tapi sejauh mana sih bro para VC ini menempatkan para analisnya untuk ke arah sini sekarang? Kalau yang kulihat sih Indonesia ya masih minim sih ya. Malah mereka ya maaf kata ya, mereka kayak menganggap bahwa kripto itu belum saatnya lah. Gitu. Atau ya sia-sia lah kita investment ke sana gitu. Ya sebenarnya. Ini contoh kasus ya, gue lihat kayak semacam Ace Venture misalkan, ya the biggest inilah investor VC Indonesia ya. Itu dia masih invest di Indodax bro, which is ya sudah established ya, exchange ya kan. Tapi mereka mau nggak masuk ke Web3 project, startup project? Aku rasa masih mereka belum deh kayaknya. Ya jadi sebenarnya kalau di VC di Indonesia, selain mereka memang sekarang juga bakal lebih diregulasi kan.
Dengan kemarin ada Dewan Komisaris OJK yang baru. Ya, itu kan salah satu fokusnya ke venture capital. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau dibilang, kalau gue ngobrol nih ya sama mereka, mau-mau aja ke sana. Cuman sometimes memang mereka SOP-nya tuh nggak bisa ke sana. Gitu. SOP siapa? Contoh gini, project blockchain misalnya, mereka itu kalau dia masih project dia nggak bikin PT. Satu. Yayasan. Nggak bikin PT lah gitu, nggak bikin legal entity di sini. Satu. Terus ketika mereka mau investasi, mindset mereka itu adalah kepemilikan company-nya. Oke. Sedangkan kalau tokenisasi adalah bisnisnya, company-nya tetap punya si founder. Oke. Ya kan? Nah itu tuh yang masih tidak sesuai dengan SOP kalau visinya masih visi-visi yang munculnya di Web2 lah. Gitu. Web2 ya. Tapi beda sama visi Web3. Oke, mereka main di tokenisasinya sih. Main di tokenisasi karena mereka mau exitnya cepat. Iya. Gitu. Tapi resiko juga lebih besar kan. Tapi mereka tahu mereka bisa exit jauh lebih cepat. Lebih cepat sih. Kalau sekarang kan mungkin 10 tahun dulu ya. Dan antara EMA atau IPO kan. Ya. Jadi bedanya di sana. Cuman kalau misalnya memang gue tuh bisa dibilang suka ngomporin lah grup-grup visi di Indonesia tuh gue suka ngomporin. Ada grup visi? Ada dong, asosiasinya juga ada. Oh yang Adupidi itu, yang pimpinan Pak siapa sih? Ini. Yang BNI, Edward. Edi. Oh Pak Edi ya, Pak Edi ya, sorry bukan jadi Pak Edward. Ada Amvesindo lah. Amvesindo ya. Nah itu kan ada. Nah beberapa ada orangnya ya, gitu. Terus udah Web3 sih. Oh udah ada ya. Sudah Web3 sebenarnya. Oke. Cuman kan ya kita harus clear dulu nih Web3 tuh gimana? Karena kita aja sekarang Web3 aja disunat di Indonesia jadi Web 2.5. Oh ya, ya. 2.5 Mas Yan. Iya kan? Iya. Masih ya transisi lah ke Web3 ya. Iya. Sebenarnya kalau gini kalau gue kan ID Open Tech Group tuh bisnis group tapi venture builder. Venture builder itu kan either kita bikin startup atau kita akuisisi startup. Atau kita akuisisi bisnis si startup. Beda nih. Bisnisnya. Iya. Jadi lu si startup ini jagonya misalnya tuh dapurnya. Ya udah lu urus dapurnya, gue urus bisnisnya. Kita bareng gitu. Oke. Tapi tanpa ada percampuran duit ke sana. Tapi kalau akuisisi startup udah punya lu, gue beli. Iya. Gitu kan. Udah kalian lah ininya pemegang kendalinya kalau udah di akuisisi kan ya. Ya atau enggak bikin, makanya seperti itu yang kita jalanin karena kita lihat dong kalau gue mindsetnya kan mindset bisnis itu legacy. Gue tuh pengen bisnis gue itu pengen bisa turunkan, diwariskan. Ya, tapi kalau dulu itu kalau di startup mindsetnya adalah bisnis lu tuh harus yang berguna bagi berdampak. Ya, berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ini bukan punya lu, punya dunia. Jadi kalau lu lepas ini efeknya tetap bagus. Oh iya. Nah, gitu konsepnya ya. Iya, jadi kan harus siap-siap. Ya udah nggak apa-apa lu cuman punya 5% juga, yang penting startup lu tuh bisa. Karena memang ada sebuah isu sih, Bro. Gini. Apakah sebuah bisnis yang ditinggalkan para inisiatornya itu baik mana gitu loh? Jadi apakah sebuah bisnis itu kalau ditinggalkan si inisiatornya tetap berjalan atau tidak, itu baik yang mana gitu? Oke. Gue kasih dua pandangan. Kalau bisnis for legacy umumnya dipegang sama orang itu aja. Jadi inovasi terbatas. Oke. Biasanya kita beli inovasi dengan cara pro hire orang-orang hebat. Oke, itu di ini. Tapi kalau misal di startup yang ujung-ujungnya ditinggalkan oleh founder misalnya gitu. Berarti dia yang tadi dia sudah tahu bahwa startup yang dia buat idenya itu udah proven dan itu bisa memiliki impact yang besar kepada ekonomi, kepada dunia. Gitu. Jadi seandainya, jadi itu kayak ya udahlah. Kusumbangkan startup ini untuk negeri untuk komunitas lah, kasarnya kayak gitu. Tapi kan di Web3 kan kita kan punya jargon bahwa
ini platform bukan punya kita, ini platform punya bersama, kan itu jargonnya kan. Artinya kepemilikan si platform ini bukan kepemilikan si founder, kepemilikan bersama. Makanya kepemilikan itu bisnisnya yang bersama tuh. Tapi kalau dia punya PT, ya PT itu tetap punya si founder. PT punya si owner, iya betul. Gitu dong. Oke bro, terakhir nih kita udah hampir 1 jam nih. Berarti kan di ID OpenTech sekarang lu masih fokus di mana aja tadi? Jadi kalau di ID OpenTech gue sebagai presidennya di sana. Kita sekarang fokus tokenisasi dan lumayan banyak grup-grup Korea malah ya, Korea. Makanya kemarin beberapa yang kita akuisisi bisnisnya tuh kayak apa? AI. Terus juga ada yang bisnisnya konvensional tapi masuk ke Web3, jadi ada sedikit pembaruan seperti Samsung Gold yang AI tadi, AnyChat. Terus ada beberapa sih, cuman belum bisa gue buka semua. Gitu. Karena kita memang lagi siapkan semua, dan salah satunya yang project kebanggaan Indonesia, Esperchain. Esperchain. Itu kita juga masuk di Esperchain. Dan apalagi ini yang kita lagi fokuskan banget karena sebentar lagi harusnya sudah masuk fase listing. Listing ya? Yes, sudah masuk fase listing. Untuk ini presale-nya udah kelar? Ya, masih dibuka 1 round lagi untuk fase berapa? yang public, karena yang kemarin sebelumnya udah beres, yang private. Udah beres. Nice. Gitu, berapa ini kumpulan nih? Ya lumayan lah. Ada 2 juta 3 juta? Ada dong. Ada ya? Cuman saya nggak bisa bilang berapa totalnya karena ada yang di atas kertas dan udah transfer gitu. Mungkin kalau semuanya bayar atau semuanya jadi dealnya, harusnya itu mendekati ke 100 miliar lah. Mendekati 100 miliar? Harusnya. Cuman belum semuanya untuk komitmen transfer. Itu makanya kita tetap buka untuk karena kemarin kan fokusnya untuk grup visi, grup-grup lah. Kalau sekarang kita buka untuk retail. Retail. Biar punya kesempatan yang sama. Berapa persen dilempar? Ini kita masih bahas karena kita baru pengumuman beberapa hari lagi. Nanti kita umumin lah. Jangan lupa umumin ke gue. Iya, pasti dong. Bro, mungkin kita udah panjang lebar sih ya bicara tentang dunia, baik di finansial, di investment, ya juga tentang tokenisasi sih. Ini saya rasa 3 ilmu yang cukup penting bagi teman-teman yang di sana lah ya, yang pengen memahamin dari sisi project tapi belum memahami sisi finansialnya, gitu ya. Tapi memang bahasan kita sih masih atasnya ya. Kita itu nggak sampai ke level detail ya kan. Sampai kita bagaimana membuat, bagaimana memproses. Nah kalau itu langsung aja ke Bro Rain. Dia langsung sebagai expertnya di sana. Terutama buat perusahaan-perusahaan juga yang mau melirik suatu sistem yang dikatakan tokenisasi tadi lah. Gitu. Jadi Bro Rain ahlinya di sana, dan ya semoga mendapatkan insight baru lah bagaimana dunia permodalan berhubungan dengan dunia investasi di kripto juga gitu. Pokoknya kalau buat teman-teman atau yang mau coba tokenisasi bisnisnya yang sudah running, bisa datang ke Kadin juga, cari komite aset digital, karena saya sebagai ketua komitenya. Atau juga bisa langsung hubungi ke ID OpenTech Group. It's yang mana aja sama. Yang mana aja sama ya. Lu ada di sana semua ya? Ada dong. Bro. Pemirsa, sampai di sini aja perjumpaan kita. Ke depan kita akan membahas tentang salah satu game yang berbasis desentralisasi juga. Dia punya keunikan yang disebut dengan interoperability. Jadi bagaimana sebuah aset yang ada di game 1 sama di game 2 yang berbeda dunia, berbeda verse, itu bisa saling tukar-menukar. Kembali lagi di Bell Entertainment. Sampai jumpa dah.